Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khossana bita'limil Qur'anil azim. Wa nusalli wa nusallimu ala man talaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Wa ala alihi wa ashabil mujawwidinal kitabil mubin. Wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Seraya panjatan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan sore ini bisa berbicara melalui alat yang disebut dengan alat komunikasi yang canggih, sehingga alhamdulillah kami bisa sempat berbicara, mengudara, menjomantara dalam rangka mengisi acara Marhaban Ya Ramadan yang diadakan oleh Sekolah Madrasah Aliyah YPP Bakawan Jamanis, sehingga alhamdulillah sekolah ini bisa memfasilitasi untuk berdakwah walaupun dalam keadaan suasana sangat-sangat riskan, berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, berjamaah. Namun alhamdulillah dengan diadakannya dakwah melalui media elektro ini, sehingga alhamdulillah kami bisa mengudara di hadapan bapak-bapak semua yang kali ini pada sore ini sedang melaksanakan berpuasa yang kelima harinya. Dan mudah-mudahan puasa kita semua ini diterima di sisi Allah, sehingga benar-benar termasuk puasa khawasil khawas. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan untuk kali ini sesuai dengan hobi kami, yaitu dalam Al-Quran, sehingga sehubungan di masa akhir ini banyak anak-anak yang belum paham tentang ilmu tajwid, sehingga kami rasakan sangat-sangat pentingnya ilmu tajwid disampaikan di tingkat anak-anak, baik itu PAUD, baik itu SD, SMP, Sanawiyah, SMA, Aliyah, dan selanjutnya. Karena apa? Karena tidak sedikit anak yang tidak bisa memahami tentang ilmu tajwid, sehingga kami mencoba mengadakan di sekolah kami. Awalnya diadakannya sorogan, diadakannya tadarus, diadakannya baca Al-Quran, sehingga betul-betul banyak anak yang tidak memahami tentang ilmu tajwid. Oleh karena itu kami laksanakan, kami ajak anak-anak yang ada di tingkat SD, SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah. Mudah-mudahan dengan adanya dakwah ini bisa terinspirasi. Di sini kami akan bahas judul, yaitu pentingnya ilmu tajwid. Apa itu tajwid? Secara lugawi, at-tahsin adalah mempercantik, memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran dibaca ada yang baik tapi tidak benar. Yang benar pasti baik. Sesuai dengan kaidah ilmu tajwid di dalam kitab Tuhfatul Atfal, wal akhdu bit tajwidi hatmun lajimun malam yujawidil Qur'ana asimu. Bahwa mengaji ilmu Al-Quran itu atau membaca Al-Quran itu sangat-sangat wajib. Sebelum membaca Al-Quran adalah memperdalami dulu tentang ilmu tajwidnya. Bagaimana mengucapkan sod, bagaimana mengucapkan sin, bagaimana mengucapkan zai. Karena apa? Ada kalimat, ada kaidah laula itbaqo pisod la sorti sod sa'an. Andai kata sod itu tidak sifat itbaknya hilang, maka sod akan terjadi sin. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua, para ustadz, para ustadzah, bagaimana supaya anak bisa memahami tentang ilmu tajwid sebelum membaca Al-Quran, sehingga lebih dulu diadakannya satu persatu praktek membaca Al-Quran seperti A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho, dan seterusnya. Jangan sampai anak keliru membaca. Yang seharusnya Sya, Sa, yang seharusnya Sod, Sa. Seperti hal contoh Ihdinas siratal mustaqim, dibaca oleh anak Ihdinas siratal mustaqim. Kalau Al-Quran disengaja
ditukar balikan harapnya, seperti sod jadi sin menjadi sod di dalam kitab Azkiyah. Kalau itu baca disengaja faqad kafaro, maka tegas dalam aturan ilmu tajwid hukumnya haram ketika memang disengaja ditukarkan. Oleh karena itu kami sengaja mari kita memperdalami tentang ilmu tajwid sesuai dengan sabda Rasul, zayyinul Quran bi aswatikum, perindahlah dan percantiklah bacaanmu dengan suaramu. Namun hadis tersebut berhubungan dengan bacaan-bacaan qori ataupun qori'ah yang mau membaca Al-Qur'annya haruslah dulu dikedepankan tajwid ataupun ilmu tajwidnya dulu. Maka kita di sini wajib dituntut tentang ilmu tajwidnya dulu, bagaimana cara mengenal, cara membaca Al-Quran dengan baik, cara membaca Al-Quran dengan benar, sehingga kepada ustadz dan ustadzah diwajibkan dulu anak itu kenal tentang ilmu tajwid. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, warattil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan mujawad. Tartil itu adalah mujawad, itaul hurufi haqqoha wa mustahaqqoha, tempatkanlah makhraj huruf atau huruf-huruf tersebut pada tempatnya. Kalau sod dari mana, kalau sya dari mana, kalau to dari mana, maka anak harus dipraktekkan oleh ustadz ataupun ustadznya. Sepertinya di dalam penjelasan para guru-guru saya itu harus adanya muwajah. Artinya seorang ustadz dengan tilmin atau seorang pelajar harus melihat bagaimana cara melafalkan sod, bagaimana cara melafalkan sya, sehingga anak didik melihat bagaimana gerak-gerik ucap-ucap para ustadz atau ustadznya, sehingga diwajibkan untuk muwajah ataupun diwajibkan untuk adanya muwajah. Oleh karena itu dengan mengadakan bimbingan, dengan mengadakan kilat pada bulan-bulan Ramadan yang ke belakang-belakang, karena sekarang ini tidak diperbolehkan agenda kumpulan, sehingga saya pun diadakan tadarus cuma 2 hari, yang lainnya lockdown atau dilaksanakan tadarus di rumah masing-masing sesuai dengan sabda Rasul, nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran, perhiasilah dan perindahilah rumah-rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan sholat-sholat. Oleh karena itu jangan pesimis adanya COVID-19 atau adanya virus yang sekarang merajalela. Kita sudah lebih dulu Rasul berbicara bahwa hiasilah rumahmu, perindahilah rumahmu, percantiklah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan sholat-sholat. Oleh karena itu mari kita bacaan Al-Quran perbanyak di rumah, sehingga mudah-mudahan pada bulan Ramadan kali ini kita bisa menyelesaikan 3 tamatan Al-Quran atau lebih, bahkan saya sudah menganjurkan kepada ibu-ibu yang ada di Masjid DKM Ciawi ini, sudah dianjurkan, kita harapkan sebulan ini kita harus bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran setidak-tidaknya 3 kali khotam Al-Quran, yang insya Allah akan dikhotamkan pada tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi ilmu tajwid yang seharusnya diterapkan dari usia dini sampai usia dewasa, sehingga jangan salah baca Al-Quran, karena masih ada sekarang ada temuan-temuan, ada bisikan-bisikan seperti membacakan ya ulil albab, dibaca ya ulil albab. Itu bukan mad, wawunya itu bukan wawu harap mad, tapi wawu isim isaroh yang semestinya tidak boleh dibaca dengan panjang, seperti halnya ulaika dibaca ulaika, atau ya ulil albab dibaca ya ulil albab. Nah, itu tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kita harus memahami, kita harus paham sebagai ustadz atau ustadzah, mana wawu harap mad, mana wawu yang menjadi
harap isim isyarah. Oleh karena itu, sekali lagi karena keterbatasan waktu dan sudah nyampe waktu maghrib, dan mudah-mudahan untuk kali ini kami himbau, kami ajak kepada semua lapisan guru-guru atau ustadz atau ustadzah di dalam memberikan ilmu tajwid bacaan Al-Quran kepada anak dulukan dulu ataupun dulukan dulu tentang hal ilmu tajwidnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi mudah-mudahan terakhir kali ini puasa kita tetap ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada dalam puasa yang disebut dengan puasa khawasil khawas ataupun khususil khusus. Terima kasih, dan ditutup bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.